Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ballpoint dan buku tulis, juga buku pendukungnya jangan lupa untuk disiapkan juga ya. Dan jangan lupa harus tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Cuci tangan, jaga jarak, dan tetap memakai masker. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak dan warga negara. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Di sini selalu menghalalkan cara meskipun melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya, si pelanggar menyebutkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Padahal sama-sama memiliki hak. Namun, si pelaku tidak menyadari dan tidak menghormati, bahkan menutup mata terhadap hak orang lain yang dirampas. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tersebut tentu saja merugikan pihak lain karena sikap tidak menghargai dan menghormati orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak hanya kekuasaan pemerintahan, namun juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang ada di tengah masyarakat. Contohnya, kekuasaan dalam perusahaan. Seorang karyawati yang tidak diberikan kewajibannya seperti tidak memberi cuti hamil, atau kepada karyawan yang lain tidak diberi bayaran THR, dan lain-lain. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jika hal tersebut terjadi, maka sebaliknya harus dilakukan secara tuntas agar pelaku jera dan hal yang sama tidak terjadi lagi. Kemudian yang keenam,
penyalahgunaan teknologi. Di sini ada penipuan mama minta pulsa. Kalian sering mendapatkan SMS kan? Entah itu pulsa ataupun mengirimkan nomor rekening dan lain-lain. Kemudian ada kabar hoaks dan penyalahgunaan teknologi yang lain-lain. Kemudian yang kedua di sini yang kita pelajari adalah terkait tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap. Kemudian, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum. Dengan dasar apa? Dasarnya biasanya itu kekayaan atau jabatan yang masih terjadi di sekitar kita dan sebagainya. Kemudian, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. 5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi yang mengindikasikan belum terlaksana. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan yang ada di sekitar kita saat ini. Kemudian, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Yang ketiga yang kita pelajari saat ini adalah terkait tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Di sini bukan kok di semua tempat itu adalah tempatnya untuk membuang sampah, itu tidak. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Bukan membuang sampah di sembarangan tempat. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya, tidak memakai helm. Yang kedua, mengemudi tetapi tidak mempunyai SIM. Kemudian, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Apa saja rambu-rambu lalu lintasnya? Seperti ada simbol dilarang parkir. Lah, di situ ada tulisan P di sebelah jalan. Kalian tidak boleh parkir di situ. Itu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada lampu merah, kuning sama hijau. Pada waktu lampu merah, kalian tidak berhenti, tapi kalian melaju terus. Itu juga tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian berkendara tetapi tidak membawa STNK dan lain-lain. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Misalnya, mencoret-coret bangunan milik umum. Kemudian, merusak jaringan telepon dan sebagainya. Yang keempat di sini, tidak membayar pajak kepada negara. Seperti pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, mangkir dari kegiatan Siskamling. Dengan berbagai macam alasan, kalian tidak mau jaga. Itu namanya tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan putar kembali videonya. Dan apabila masih belum paham, silahkan wabri busolihah. Saya tunggu WA kalian ya. Ibu sudah rindu tanya jawab dengan kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat.
Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.